Sebelumnya saya kasih tahu, andaikan sudah terlanjur muncul predikat kinerja yang tidak sesuai harapan, sebenarnya bisa diubah melalui akun kepala sekolah. Itu yang paling gampang ya, itu yang paling gampang. Kemudian di samping itu bisa juga diajukan lagi lewat akun guru, nanti diubah penilaiannya gitu. Nah, ini tutorial saya berguna untuk mengubah predikat yang sudah terlanjur tidak sesuai harapan atau yang belum dinilai oleh kepala sekolah sehingga belum muncul predikat ini, bisa dipakai menjadi panduan ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa yang mempengaruhi predikat kinerja itu ada, bukan predikat kinerja ya dulu, ini rating dulu, rating praktik kinerja ya, rating praktik kinerja. Pernah saya jelaskan bahwa yang mempengaruhi predikat kinerja itu adalah rating dari praktek kinerja dan perilaku kerja. Nah, sekarang ini yang saya bahas itu adalah bagaimana cara menentukan rating praktek kinerja agar nanti muncul di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Yang mempengaruhi itu ada dua. Yang pertama itu adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut. Yang kedua adalah refleksi tindak lanjut. Nah, ini yang mempengaruhi nilainya. Nah, saya tunjukkan lagi ya, ini adalah penilaian atasan tentang atau mengenai dokumen tindak lanjut. Itu ada tiga ya, ada tiga. Sadar tantangan dan penyebabnya di luar kendali diri, sadar tantangan dan penyebabnya berada di kendali diri, yang terakhir sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nanti ini saya tandai dengan ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3 ya. Penilaian ini yang paling baik itu yang ini, yang 3 ini. Ini 1 ya, yang atas 1, yang tengah 2, yang bawah saya anggapnya 3 gitu ya. Maka penilaian yang paling jelek itu yang atas atau yang 1. Yang 2 ini sedang ya, sedang. Nah, kalau yang ini tinggi, yang paling bawah tinggi. Nanti ini saya kasih kode 1, 2, 3. Ini adalah nilai dokumen tindak lanjut. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi itu adalah refleksi tindak lanjut. Nah, refleksi itu ada 3 ya. Refleksi itu ada 3. Yang pertama adalah aspek upaya refleksi. Ini juga begitu, ada 3. 1, 2, 3. Yang berikutnya adalah aspek upaya mempelajari. Jadi refleksi tindak lanjut itu tadi, yang pertama itu adalah upaya refleksi, yang kedua adalah upaya mempelajari, yang ketiga adalah aspek peningkatan kinerja. Nah, dengan demikian dari 2 hal tadi ya, yang pertama adalah dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut, yang aspeknya ini ada 3 untuk refleksi, maka totalnya ada 4. Nah, 4 aspek inilah nanti yang mempengaruhi praktek kinerja. Jadi nanti kalau kita sudah tahu 1 ini itu paling jelek, 2 ini sedang, yang paling bawah nomor 3 ini itu paling bagus, maka nanti kita bisa menentukan nanti ini apakah baik, apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi ya. Ini nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat selalu ada 3 opsi ya. Misalkan kalau aspek peningkatan kerja ini ada upaya melakukan peningkatan kerja, upaya melakukan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Nah, ini upaya melakukan peningkatan kerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Kalau dari bahasanya walaupun kadang susah dipahami, yang jelas yang paling atas ini paling jelek, yang tengah ini sedang, dan yang paling bawah atau nomor 3 ini adalah paling bagus. Nah, oke, sekarang bagaimana triknya agar kita memberikan rating praktek kinerja sesuai harapan.
Nah, saya sudah melakukan berbagai macam eksperimen ya. Tentu saya menggunakan akun kepala sekolah dan akun seorang guru. Saya coba beberapa kali dan banyak kali ya, sampai lebih dari 20 kali ya, lebih dari 20 kali, sehingga saya menemukan benang merah atau kesimpulan supaya kita tidak salah dalam memberikan rating praktek kinerja. Di rating itu kan ada 3 ya. Rating itu ada 3, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Nah, ini yang saya buat ini ya, ini saya tidak membahas di bawah ekspektasi ya. Kenapa? Biasanya di bawah ekspektasi itu bila betul-betul terpaksa, guru itu memang sudah sangat jelek sekali kinerjanya, baru kita kasih di bawah ekspektasi. Maka saya fokus saja sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Nah, nilai dokumen tidak lanjut itu kan bisa 1 ya, bisa 2, bisa 3 gitu ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, bila nilai tindak lanjut itu sudah terlanjur 1 ya, sudah terlanjur 1, maka untuk rating praktik kinerja itu sudah tidak bisa, untuk harapan menjadi sangat di atas ekspektasi. Paling tinggi itu adalah sesuai ekspektasi, itu pun harus 3, artinya upaya refleksi 3, upaya mempelajari 3, dan peningkatan kinerja itu 3. Jadi kalau ini salah satu, ini tidak 3, ini tidak sesuai ekspektasi, malah di bawah ekspektasi. Jadi nanti kalau sudah terlanjur nilai dokumen tidak lanjut 1, maka buat kalau mau guru itu ratingnya sesuai ekspektasi, maka dibuat 3 ya gitu. Nah, sekarang supaya aman ya, supaya nanti gampang diatur, maka nilai dokumen tidak lanjut itu minimal buat 2 ya, minimal buat 2 atau 3 gitu ya, minimal 2, tentu maksimal 3. Nah, kalau nilai dokumen tindak lanjut itu 2 ya atau 3, maka ketika kalau ingin membuat guru itu ratingnya sesuai ekspektasi, maka supaya gampang diingat, maka buatlah 2 ya, untuk upaya refleksi, upaya mempelajari, dan peningkatan kinerja. Nah, kalau ingin membuat guru itu di atas ekspektasi, maka buat nilai upaya refleksi, mempelajari, dan peningkatan kerja buat 3 ya. Ini gampangnya begitu. Apakah bisa ini tidak seragam? Ya bisa aja, cuma ini supaya gampang ya, nggak mungkin kita mengingat begitu banyak angka. Ini kan kalau kita ingat, ini kan ada 4 variabel. Nah, variabel ini masing-masing 1, 2, 3. Maka kalau kita kalikan, ini banyak sekali kalau kita hitung ya. Yang ini aja milih 1, 2, 3, ini milih 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Nah, supaya gampang diingat ya, pokoknya kalau dokumen tindak lanjut itu nilainya 2 atau 3, maka kalau ingin sesuai ekspektasi, buat saja 2 untuk yang refleksinya ya. Ini dokumen tindak lanjut, yang ini refleksi yang 3, ini 1, 2, 3. Nah, kalau ingin di atas ekspektasi, maka buat 3. Nah, inilah cara kita membuat agar rating ya, rating praktek kinerja sesuai apa yang kita harapkan. Nah, nanti rating ini ya, nanti akan menentukan predikat kinerja. Jadi beda nanti rating dan predikat. Jadi rating dulu harus Anda pahami, karena ini menentukan faktor penentu untuk mendapatkan predikat kinerja. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.